segala pergumulanku dalam lembah kelam rimba raya dunia, Kau menyertai dengan setia. Takkan ku lupa kebaikan-Mu yang telah Kau berikan padaku. Segenap hidupku hanyalah bagi-Mu, semua yang ada padaku. Hanya Kau, Tuhan, tetap setia mengantarku ke rumah Bapa. Hanya Kau, Tuhan, kenal pribadiku, segala pergumulanku dalam lembah kelam rimba raya dunia, Kau menyertai dengan setia. Takkan ku lupa kebaikan-Mu yang telah Kau berikan padaku. Segenap hidupku hanyalah bagi-Mu, semua yang ada padaku. Hanya Kau, Tuhan, tetap setia mengantarku ke rumah Bapa, mengantarku ke rumah Bapa. Saudaraku sekalian, saya memberitahukan kepada saudara satu hal yang penting yang harus kita tahu. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan atau memberitakan Injil 2000 tahun yang lalu, hampir semua orang yang mengikut Dia atau orang-orang yang ada di sekitarnya itu adalah orang-orang yang terbuang. Istilahnya adalah orang-orang yang tidak memiliki masa depan hidup di bumi ini. Ini yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai kelompok outcast. Outcast itu orang yang terbuang, outcast. Orang-orang yang di sekitar Tuhan Yesus yang mengiring Tuhan Yesus dengan setia, itu orang-orang yang terbuang. Seperti orang-orang miskin, para nelayan-nelayan
pemungut cukai, orang yang dikutuk oleh bangsanya karena dianggap pengkhianat. Pada waktu itu Palestina dikuasai, dijajah oleh kekaisaran Roma. Setiap orang harus membayar pajak 1 dinar, saudaraku. Pajak itu untuk membangun jalan-jalan, untuk mendatangkan ketentraman, yang walaupun pada akhirnya juga untuk kepentingan kokohnya kekaisaran Roma. Tuhan Yesus menyetujui, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan. Dan petugas yang memungut pajak itu, itulah pemungut cukai yang dianggap sebagai pemberontak, sebagai pengkhianat bangsa, dan mereka dijauhi oleh masyarakat. Tuhan juga bergaul dengan pelacur, orang-orang berdosa. Dan Tuhan juga bergaul dan menerima orang-orang yang terbuang seperti orang yang sakit kusta. Yang kalau lewat di tengah-tengah khalayak harus berkata, najis, najis. Saudara, orang-orang seperti inilah ternyata yang memiliki hati seperti sebuah landasan yang bisa dijadikan tempat landasan pesawat. Hati-hati seperti tanah yang subur untuk menerima taburan, persemaian benih. Matius 11 kita buka. Terkait dengan hal ini ayat yang ke-25, saudaraku. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Lalu teruskan. Iya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Orang bijak dan orang pandai. Ini dalam bahasa aslinya Sofia. Sofia atau Sofon. Ini dalam bahasa aslinya soneton, sonetos. Sofia itu orang-orang bijak. Saudara tahu bahwa pada zaman itu seluruh dunia dikuasai oleh Yunani dalam arti budaya. Secara politik Roma berkuasa, tetapi budaya Yunani sudah mengakar. Filsafat Yunani dipandang sebagai nilai tertinggi kehidupan. Maka orang-orang tertentu belajar filsafat. Biasanya yang belajar filsafat yang memiliki ruang untuk itu orang-orang cerdik cendekiawan, bangsawan, dan orang-orang kaya. Sedangkan soneton ini menunjuk orang-orang yang berhati-hati, orang yang baik secara mental, prudent, orang yang berhati-hati secara mental. Ini bisa menunjuk orang-orang beragama. Memang sulit menerjemahkan dua kata ini. Tuhan menyembunyikan kebenaran Injil dari orang-orang ini, tapi menyatakannya kepada orang kecil. Kata orang kecil itu luar biasa, saudara. Nepios. Nepios. Yang artinya bayi. Kalau kata anak-anak itu ada macam-macam, ada yang namanya paidion. Paidion. Ini anak usia
7 sampai 14 tahun. Paidion. Ada anak dalam arti keturunan, teknon. Ini seperti bin atau ben. Anak dalam arti walad, keturunan, saudara. Ada anak dalam arti pangeran atau putra, huios. Ada anak tapi anak yang gak sah, notos. Jadi tidak kebetulan kalau Tuhan hadir pada zaman itu, secara politik jalan-jalan aman untuk bisa dilalui oleh para pemberita Injil. Ya, situasi politik aman karena Roma terlalu kuat. Tetapi secara politik Yunani sangat kuat. Yunani mengakar. Nah, ini saudara sekalian. Nepios itu artinya bayi atau tidak berdaya sama sekali. Ini menunjuk orang-orang yang tidak memiliki kesempatan menikmati hidup. Orang-orang yang masa depannya suram. Orang-orang yang tidak memiliki ruangan yang cukup untuk mewarisi kehidupan di bumi ini, saudara. Dan orang-orang ini efektif mendengar Injil, ikut Tuhan Yesus, dididik oleh Tuhan Yesus. Jika kita kaitkan dengan Matius pasal 19 ayat 14, Tuhan Yesus berkata begini, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Anak-anak yang tidak memiliki wawasan luas, yang dunianya sempit. Anak-anak menunjuk kelompok atau komunitas yang bisa dididik, gampang dibentuk, gampang diubah, saudara. Saudaraku sekalian, mengapa Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyatakan Injilnya kebenaran kepada orang-orang kecil ini? Orang-orang yang fokusnya itu bisa diarahkan kepada satu titik saja. Dan tentu Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengajarkan kebenaran mengenai Bapa, supaya manusia memiliki satu fokus saja, yaitu Tuhan dan kerajaannya. Orang-orang kecil ini orang-orang yang tidak berkesempatan mewarisi bumi, tidak memiliki kesempatan menikmati dunia, yang masa depannya tidak jelas, yang suram. Orang-orang yang bisa diarahkan kepada Tuhan dan kerajaannya. Nah, terkait dengan hal ini masih di Matius 11 ayat yang kelima. Sebelum ini dibaca, saya memberitahukan kepada saudara yang tidak tahu biar tahu. Kekristenan itu luar biasa pada abad mula-mula itu. Jadi orang Kristen, orang percaya disebut Kristen itu karena memiliki kualitas hidup seperti yang dipercayainya Yesus. Disebut Kristen karena seperti Kristus yang diurapi. Memiliki nilai unsur-unsur manusia yang diurapi seperti Yesus. Tetapi gereja mengalami kemerosotan yang luar biasa ketika gereja menjadi mewah, luxurious. Jadi mewah. Yaitu ketika Kaisar Roma menjadi Kristen. Ketika pegawai-pegawainya menjadi Kristen.
Tadinya orang-orang Kristen mengadakan pertemuan hanya di katakom. Katakom itu kuburan. Di zaman itu mereka tidak menguburkan orang-orang yang meninggal di tanah tapi di gua-gua. Ada lorong-lorong panjang dan ruangan-ruangan di dalam gua-gua itu. Dan mereka menempatkan orang-orang meninggal, orang-orang matinya di situ, saudara. Tempat yang jauh dari penglihatan dan pengamatan orang. Disitulah orang-orang Kristen mengadakan pertemuan, saudara. Katakom. Mereka memakai pakaian yang compang-camping karena hidup dalam kemiskinan dan aniaya. Tetapi ketika Kaisar Roma, Konstantinus menjadi Kristen, lalu disahkan oleh Kaisar Theodosius Agung menjadi agama negara. Tahun 380 sesudah Masehi. Yaitu sekitar setelah 350 tahun orang Kristen teraniaya. Jadi sekitar tahun 30 itu peristiwa Pentakosta. 380 Masehi orang Kristen teraniaya. Ini 350 tahun, 3,5. Ingat di Wahyu ada kata 3,5 aniaya. Itu bukan akan berlangsung. Itu bukan akan berlangsung atau belum berlangsung, tapi sudah berlangsung. Di sini banyak orang Kristen salah menafsirkan. Nanti ada antikris, enggak, sudah lewat. Yang membahayakan hari esok kita itu materialisme. Kekuatan antikris kata firman Tuhan akan merosot. Binatang itu artinya gerakan dan nabinya akan melemah. Tetapi yang kuat itu pelacur. Yang berzina dengan para bangsawan, raja-raja dan para pedagang-pedagang. Materialisme. Jadi jangan nunggu ada antikris. Antikris sudah ada. Dan tanda-tanda di Alkitab itu sudah dipenuhi. Yang membahayakan ke depan itu adalah materialisme, saudara. Nah, kembali soal Roma tadi. Ketika orang-orang Kristen mulai berjaya, kuil-kuil dihancurkan menjadi gereja. Dibangun gereja-gereja megah seperti yang Anda lihat di kota-kota besar di Eropa hari ini. Lalu pakaian compang-camping diganti pakaian sutra. Dan para rohaniwan bisa duduk di tengah-tengah para bangsawan Roma. Justru kekristenan mengalami kemerosotan yang luar biasa. Kekristenan menjadi rusak. Rusak. Kekristenan menjadi rusak, saudaraku. Karena mulai banyak urusan. Gereja mulai masuk dalam politik praktis. Gereja mulai mau berkuasa mengatur seluruh segi-segi kehidupan. Ini jadi rusak. Saudara harus tahu bahwa kekristenan itu bukan agama yang memiliki tools, memiliki alat-alat untuk membangun masyarakat secara politik dan ekonomi. Yang ada di dalam kekristenan itu menggarap individu. Walau tentu hal ini akan berdampak pada seluruh sektor dan aspek hidup. Kalau individu dibentuk, lalu memiliki hubungan dengan Tuhan secara benar. Beda dengan agama samawi seperti agama Yahudi. Mereka memiliki tools untuk itu. Mereka bisa membangun masyarakat Yahudi, mengatur ekonominya. Mereka bisa memiliki wilayah yang ada di bawah syariat Yahudi. Mereka bisa mengatur politik dan keuangan secara agamani. Kristen tidak. Jadi tidak bisa orang Kristen minta wilayah khusus dengan
melakukan syariat Kristen. Nggak bisa, karena nggak ada toolsnya. Kekristenan itu mengajar batiniah. Dan saya mau kasih tahu, dunia bukan rumah kita. Ketika gereja mulai banyak urusan yang tidak terfokus pada satu hal, Tuhan dan kerajaannya, gereja menjadi rusak. Matius 11 tadi ayat 5, mari kita lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kalau buta, kebalikannya apa saudara? Melihat. Lumpuh, kebalikannya apa? Berjalan. Kalau kusta menjadi tahir, sembuh, mulus. Kalau tuli, mendengar. Kalau mati, bangkit. Miskin? Betul, miskin kaya. Itu pengertian umum. Tadi kamu salah baca. Ulangi. Dan kepada orang miskin, baca lagi. Dan kepada orang miskin diberitakan menjadi kaya. kabar baik. Kalau buta melihat, lumpuh jalan, tuli mendengar, mati bangkit. Ulangi. Dan kepada orang miskin diberitakan menjadi kabar kaya. baik. Ini baru benar, saudara. Saya minta tidak salah membaca. Tolong. Jangan merubah Alkitab. Ini gak main-main loh. Firman Tuhan itu tidak boleh ditambahi atau dikurangi. Kalau buta melihat, lumpuh jalan, tuli mendengar, mati bangkit. Nah, kalau miskin, kaya. Coba dibaca lagi. Nggak boleh salah. Nggak boleh salah. Kalau salah tidak benar itu. Ya. Kalau buta melihat bro, tuli mendengar. Dan Kepada orang miskin diberitakan menjadi kabar baik. kaya. Kan begitu, orang Kristen ke gereja kan dari miskin supaya kaya, ya enggak? Loh banyak Kristen kan begitu. Lalu banyak gereja dan pendeta juga mengajarkan Allah memulihkan, memberkati, kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepadamu. Kau dipulihkan, kutuk kemiskinan dipatahkan. Makanya ayatnya mesti benar, dibaca ulang. Kali ini harus benar. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar jadi baik. kaya. Ini luar biasa. Ternyata Alkitab tidak mengatakan kepada orang miskin diberi kekayaan. Diberitakan kabar baik. Anda tahu konteksnya apa ini? Yohanes Pembaptis mencurigai kemesiasannya Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis loh. Ini pendekar rohani loh. Yang membaptis Tuhan Yesus. Yang melihat Roh Kudus turun seperti burung merpati. Yang mendengar suara dari langit. Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yohanes juga yang mengatakan inilah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kali ini dia curiga, dia ragu-ragu, dia bimbang. Apakah benar orang ini Mesias itu? Dia suruh orang tanya. Datanglah utusan Yohanes Pembaptis bertanya kepada Yesus. Engkaukah Mesias itu? Atau kami menanti yang lain? Lalu apa jawab Tuhan Yesus? Mestinya kan jawaban logisnya ya atau oh tidak. Katakan ini kepada Yohanes, sampaikan ini, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Kasih tahu, tidak ada yang bisa melakukan ini kalau bukan dari Allah.
Yohanes Pembaptis ragu-ragu. Coba saudara. Nikodemus pernah bertemu dengan Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, jika bukan dari surga, bukan dari Allah, tidak mungkin Tuhan bisa berbuat itu. Orang buta melihat, lumpuh berjalan, kusta tahir, tuli mendengar, mati bangkit, kepada orang miskin. Nah, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik, bukan jadi kaya. Bahaya. Jadi kaya jadi banyak urusan. Biar dia miskin, supaya tidak banyak urusan. Supaya urusannya cuma satu, Tuhan dan kerajaannya. Orang itu tidak boleh jadi kaya. Kalau kaya jadi banyak urusan. Tidak boleh banyak urusan. Kalau banyak urusan bahaya. Bias. Terasa dunia ini hampa, fana, tiada bermakna. Semua kelabu, yang elok pun semu. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku. Di hamparan padang kehidupan, ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara, mengukir permata. Di rengkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi kitabku, ku kapai madumu, lakan langit biru. Ya Bapa, nyalakan nafasmu seperti pada putramu. Torehkan kisah jejak anak Allah di hidupku.
Perjalanan ini walau dalam bara mengukir permata, di rengkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku ku gapai madumu, belakang langit biru. Di hamparan padang kehidupan ku rajut senyummu. Perjalanan ini walau dalam bara mengukir permata, di rengkuhmu rencana jiwaku, tembangkan rinduku. Di tepi gitaku ku gapai madumu, belakang langit biru. Orang Kristen itu urusannya hanya satu, Tuhan dan kerajaannya. Nggak boleh punya urusan lain. Jangan lagu berurusan politik, berurusan ekonomi. Rusak jadinya. Pak Pendeta sadar nggak sih ngomong ini? Sadar. Tadi udah makan pagi belum? Belum. Nah, makanya, nanti dulu. Biar saya nggak makan pagi, saya minum jus. Jadi sadar nih Pak. Lo sadar. Lo tadi Bapak ngomong apa itu? Ya tadi ngomong itu. Katanya kita nggak boleh banyak urusan. Jangan kaya. Kita nggak bisa fokus. Dengar dulu saudara. Ketika saudara percaya Tuhan Yesus Kristus, seluruh hidupmu, seluruh hartamu disita Tuhan. Jadi miskin gak? Loh, gak ada yang amin. Saya pulang ini. Jangan sampai saya tanya tembok ini. You are not your own. Kau bukan milik kamu sendiri. Sejak saudara ditebus, saudara Tuhan Yesus Kristus, you are not your own. Kau bukan milik kamu sendiri. Katakan amin. Nah, saya teruskan kalau bisa jawab. Jadi Anda tidak boleh punya sesuatu. Urusanmu hanya satu, Tuhan dan kerajaannya. Tapi Pak, anak-anak saya kan pada sekolah Pak. Sekolah untuk Tuhan dan kerajaannya. Yang kuliah Pak, waduh urusannya sibuk Pak. Berangkat pagi pulang sore. Apalagi ambil SKS banyak. Sebanyak-banyaknya. Dari pagi sampai sore sampai malam please deh. Semua untuk Tuhan. Kalau hanya untuk ijazah, untuk sarjana, bolehlah. Jadi juara 2, 3, 4, 5. Atau gak usah jadi juara, yang penting lulus. Tapi kalau untuk Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, kekuatan. Dia gak boleh gak jadi juara. Segenap. Tapi anak saya gak bakat sekolah. Oke, mungkin seni.
Masuklah seni lukis, seni musik. Jangan hanya bikin musik lagu di gereja, bikin musik lagu dunia. Supaya menggarami dunia. Tapi Pak, lagu dunia cinta-cinta. Oh, lagu cinta dibuat, tapi cinta yang benar. Karena yang bikin cinta bukan iblis, Tuhan. Bagaimana membuat lagu cinta, tapi cinta yang benar. Karir, waduh anak saya lagi karir Pak. Karir untuk Tuhan. Pak, saya gimana nggak punya urusan Pak? Banyak urusan saya Pak. Pegawai saya 1.000 Pak. Mau 3.000 emangnya kau urus sendiri. Ada manajemen. Tapi setelah ini saya akan buka perusahaan lagi Pak. Dengan pegawai mungkin 500 orang. Oh enggak apa-apa. Semua juga punya Tuhan. Kamu lakukan semua ini untuk Tuhan. Simple hidup ini. Jangan saudara punya perusahaan cari uang. Sekolah kuliahnya untuk perkara-perkara dunia, perkara-perkara fana. Ini dunia sudah rusak. Misalnya, kita pakai pakaian ini kan sebenarnya menutupi ketelanjangan. Betul nggak? Betul nggak? Tapi manusia aneh. Pakai pakaian untuk modis. Menelanjangi diri. Sengaja dikelihatan. Terbuka sini. Lo ngerti nggak? Kalau pakai baju menutupi ketelanjangan. Kok jadi you bikin modis sampai akhirnya menimbulkan syahwat. Jangan pakai pakaian yang sengaja ditunjukin. Wah, terbuka sini, terbuka sini. Kamu ngerti nggak? Pakai pakaian untuk menutupi aurat. Bukan membuka diri begini. Jam. Aku nggak pakai jam. Tapi aku pakai HP. Lihat jam. Langsung tahu saya. Tapi orang pakai jam untuk sampai harganya 10 miliar. Anda jangan kaget. Saya udah lihat jam begitu. Saya udah lihat orang pakai jam yang harganya mil. Tebel begini. Hampir 2 cm gini. Ini buat nembok anjing mati. Tebel bener. Saya suka begini. Itu jam atau jengkol? Jam, tebel begini. Harganya 10 miliar. Tuh. Dia bisa beli jam 10 miliar. Saudaranya, ponakan yang perempuan kuliah, nggak dibayarin. Sampai jadi PSK. Coba bayangin saudara. Ini. Jadi nggak karu-karuan saudara manusia itu. Rumah tempat tinggal, yang penting nyaman. Oh, dibuat mewah supaya bisa luxuries. Ini dosa yang membunuh. Deadly sin. Saya nggak katakan Anda nggak boleh punya rumah mewah, boleh kalau Tuhan kehendaki. Karena semua milik Tuhan. Jadi jangan sampai saudara mendengar fitnah yang mengatakan Pak Eras itu anti perpuluhan. Bro, you ngerti nggak segenap hidup kita milik Tuhan. Jangan berkata ini 10 ini milik Tuhan ya, yang ini milikku. Semua juga milik Tuhan. Jadi gimana Pak untuk Tuhan? Harus mengerti kehendak Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya pemerintahan Allah dalam hidup kita. Termasuk penggunaan seluruh harta kita. Kita mau buat apa? Harus kontrol Tuhan. Tapi kalau Anda nggak mau, nggak masalah. Teruskan saja, selamat jalan. Bukan urusan gua loh. Jadi gimana Pak? 10% itu berapa persen? Yuk peka dengan suara Roh Kudus. Anak-anak sekolah kasih itu kebutuhan keluarga. Mesti lihat. Oh mama mesti diganti kendaraan. Mama udah jangan naik kendaraan lagi jual kemplang. Kerupuk kemplang. Udah mama sekarang ini aja gitu. Gitu. Mam, naik mobil aja mam. Biar jual kemplang naik mobil. Supaya kemplangnya gak dikemplang orang. Gitu. Jangan. Mamanya bilang, nak
Mama udah nggak bisa naik motor. Kalau kena angin, mama masuk angin. Boleh nggak kau beliin mobil yang harga 120 juta aja, nanti mama nyicil. Itu anak bilang, oh, jangan mama jangan naik mobil. Bajai. Bajai mam, itu akan efektif mam. Sebab bajai bisa muter kapan jadi mana saja. Itu gila nggak itu anak? Itu gila itu anak. Kalau saudara milik Tuhan, hartamu semua milik Tuhan. Lukas pasal yang ke-16 ayat 12. Hartamu milik orang lain, milik Tuhan. Saya bukan minta uang saudara dan macam-macam. Anda lihat, oh ponakan yang itu nggak sekolah dibantu. Oh pekaryawan dibuat sejahtera. Ya tentu kalau saudara tahu ini pekerjaan Tuhan besar dengan biaya yang sangat besar. You menyisihkan juga untuk Tuhan dan Anda tidak akan menjadi miskin gara-gara itu. Jadi simple hidup ini Pak. Dulu juga saya nggak simple. Aku mau punya gereja besar. Aku nanti punya radio dan TV. Kelihatannya untuk Tuhan. Tapi saya punya agenda pribadi di balik semua itu. Sekarang saya nggak mau. Saya cuma mau menjaga mulutku, menjaga mataku, hatiku, kelakuanku mesti benar. Aku memandang kerajaan surga. Itu yang benar. Yang bikin banyak urusan tuh loh. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Kamu yang banyak keinginan. Nih tidak semua selesai saya khotbahkan hari ini. Tapi nanti akan saya teruskan. Aku beri kamu kelegaan, anapauso, sabaton, sama. Perhentian atau kelegaan itu. Apalagi sudah tua Pak. Udah jangan banyak keinginan. Udah umur 70 tahun. Aku mau kawin lagi. Waduh. Aku sebelum mati harus punya villan. Kenapa sih mesti begitu? Ini rusak. Dan banyak orang yang sampai hatinya tidak bisa ditaburi kebenaran lagi. Nggak bisa. Udah begitu rusaknya. Makanya orang Kristen tuh kalau nyaman, merasa punya duit banyak, mau kaya, terhormat. Dia banyak urusan, banyak kepinginan. Maka di sini semua keinginan manusia. Supaya Tuhan dan kerajaannya saja. Itu sih nggak waras, ini yang paling benar. Wajah Injil yang benar itu ini. Ini baru benar. Ke gereja hanya karena mau mujizat. Baca Matius 11:23. Bukan tidak percaya mujizat, saya percaya mujizat. Tetapi mujizat itu hanya tanda, saudaraku. Bukan tujuan. Tadi lihat itu, buta melihat betul. Lumpuh jalan benar. Tapi tujuannya supaya tahu bahwa apa yang diajarkan Yesus benar. Yang diajarkan. Nanti saya akan mengajar saudara, kalau engkau sakit karena keteledoranmu. Udah tahu kamu punya diabetes, minum sembarangan, yang manis, makan sembarangan. Udah jelas kolesterolmu tinggi, punya sejarah. Punya catatan orang tua yang punya penyakit tertentu. Lalu Anda makan sembarangan, lalu Anda sakit, minta kesembuhan. Saudara mesti malu dan tidak perlu didoakan. Lalu Pak, rubah pola makanmu, rubah pola hidupmu. Pergi ke dokter, minum obat dulu. Setelah itu jangan ulangi lagi. Hidup sembarangan lalu sakit minta kesembuhan. Lalu Tuhan kayak bisa diajak kompromi dengan tindakan ceroboh. Itu kan gambar yang salah dari orang-orang yang tidak mengenal Allah yang benar. Nah, banyak orang itu ya memproduk Allah yang salah di pikirannya. Berdoa kepada Allah yang salah. Biasanya orang-orang seperti ini memperkosa ayat Alkitab. Dari doanya saja saya sudah mencium kamu doa sama Allah yang salah. Ya Tuhan, kami percaya mujizat-Mu masih ada. Kalau kami datang hari ini, kami pulang tidak sama seperti ketika kami datang. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang memang hati diteguhkan, yang punya masalah diberi jalan keluar.
Nah kalau masalahnya itu karena salahnya sendiri jalan keluar, itu orang sembarangan beri jalan keluar. Yang susah dihibur, gimana cara dihibur? Misalnya punya anak meninggal, datang ke gereja, yang susah dihibur, langsung pulang-pulang, aku seneng lah. Kok seneng? Nah tahu tiba-tiba seneng. Itu gimana sih? Pakai firman yang benar. Keterpisahan itu pasti terjadi. Siapkan air matamu, air mata perpisahan. Kau pasti akan kehilangan orang-orang yang kamu kasihi atau kamu meninggalkan mereka. Siapkan. Tapi masalahnya bukan keterpisahan itu. Masalahnya nanti ada perjumpaan enggak? Itu diajarin dong. Diajarin baru terhibur. Oh iya. Anakku pulang. Tapi aku akan ketemu. Maka supaya jangan aku masuk neraka, aku harus hidup benar. Begitu. Aduh papa pulang. Aku masih sayang papa tapi enggak papa. Kalau papa masih hidup juga menderita, sakit. Enggak papa, lebih baik Tuhan panggil pulang. Nanti ketemu. Terhibur bukan. Saya senang loh. Senang loh. Heran loh. Ke gereja tadi saya yang susah dihibur. Tiba-tiba aku dihibur. Orang gila kali. Tapi yang begitu-begitu tuh ada di gereja. Itu penipuan dan pembohongan. Kalau mau terhibur kasih firman, diberi firman. Orang itu mesti mengerti. Coba baca ayat yang ke-23. Matius 11. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Saudara, seandainya ada mujizat di Sodom, itu mereka bertobat. Tapi mereka orang Yahudi pada zaman Yesus melihat mujizat tapi nggak bertobat. Kenapa? Dasarnya memang tidak mau bertobat. Disembuhkan, lihat mujizat, diberkati. Tapi nggak mengerti kebenaran. Emang dasarnya nggak bertobat. Untuk apa ngurusin orang seperti ini? Ini kalau gambaran Allahnya sudah salah, berdoanya kepada Allah yang salah. Dan lihat cara-cara berdoanya, sombong banget. Ya Tuhan, Engkau tahu hambamu ini. Siapa? Aduh, ampun deh, kayak ngomong kepada teman, nggak ada hormat. Saudara sekalian, engkaulah anak-anak Allah. Allah akan mencukupi segala kebutuhanmu. Sesuai kekayaan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Amin, amin. Padahal itu ayat Alkitab ditujukan untuk orang yang mendukung pelayanan Paulus. Bukan untuk orang yang cuma mau kaya sendiri, senang sendiri. Enak aja. Kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu. Lihat rekeningmu. Kan kasarnya begitu. Ngerti nggak saudara? Saya bukan mau mencela. Itu untuk Israel, bukan orang Kristen. Orang Kristen nggak perlu pakai ayat itu untuk dicukupi Tuhan. Amin. Ya ampun Pak. Alkitab berkata, kamu lihat itu Salomo. Tapi dia tidak akan seindah bunga di padang. Salomo itu PL, perjanjian lama. Seindah-indah Salomo tidak akan lebih indah dari bunga di padang. Tapi kamu lebih indah dari bunga di padang. Kok kita mau balik lagi ke zaman-zaman lama loh? Amin saudara. Bunga di padang didandani. Apalagi bunga wijaya. Dipelihara Tuhan. Angkat dompetmu. Biar diberkati. Oh Tuhan. Berkati. Tuhan macam apa sih yang seneng digituin? Kalau kasih persembahan udah diem-diem aja. Itu cara-cara yang kelihatannya benar. Saya nggak katakan itu salah. Itu benar menurutmu. Tapi yang saya pahami Allah kita nggak seperti itu. Saya tidak menghakimi. Saya mempersalahkan. Artinya itu salah. Itu salah. Menghakimi bukan.
Tuhan yang menghakimi, karena menghakimi plus menghukum. Kalau aku tidak menghukum, cuma bilang, itu salah. Ya enggak. Itu salah. Saudaraku, kita harus mengerti kebenaran. Mujizat tidak membuat bertobat. Bukan anti mujizat. Kalau yang dibayangkan Allah itu Allah yang senang membuat mujizat. Kalau mujizat terjadi, umat senang, Allah juga dipuji. Saya beritahu ya, kalau saudara sakit karena Anda teledor, jangan minta kesembuhan. You rubah pola makanmu. Bertanggung jawablah atas kesalahanmu. Orang Kristen tuh kalau nyaman-nyaman, saudaraku, itu jadi tidak benar. Kalau Anda merasa bumi ini rumahmu dan Anda bisa menikmati dunia, Anda tidak akan masuk surga. Fokus kita hanya satu, Tuhan dan kerajaannya. Dengan banyak masalah kita bisa berkata, bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Jadi saudara harus tahu dunia bukan rumah kita. Kita hidup di dunia hanya untuk persiapan memasuki hidup yang sesungguhnya nanti. Janganlah berpikir bahwa menikmati hidup hanya di bumi. Justru bumi bukan tempat kita menikmati hidup. Bumi tempat kita untuk mempersiapkan diri memasuki hidup yang sesungguhnya. Kehormatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan seperti ini. Udah jangan punya keinginan apa-apa. Beli pakaian nutupin aurat, beli jam untuk tahu waktu. Bukan untuk punya rumah untuk berteduh, punya kendaraan untuk jadi transportasi. Kalau Anda di lingkungan para pembisnis kelas tinggi, ya mobilnya mesti kelas 2 miliar, 3 miliar. Enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi enggak, kalau bukan, ya pokoknya penting bisa nyaman hidup ini. Kalau duit banyak kepinginan jadi enggak karu-karuan, saudara-saudaraku. Amin. Anda mengerti itu? Kok aminnya berat ya? Saudara mau saya bawa pulang ke surga. Yang aku tahu pasti kemana aku di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku, Tuhan matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Dulu saya juga salah. Kalau seandainya 10-15 tahun yang lalu saya sudah khotbah seperti ini, saya merubah banyak orang. Saya baru tahu belakangan, saudara. Saya juga akan diuji apakah sungguh-sungguh hidup saya seperti yang saya katakan. Saya akan membuktikan, saya akan berjuang untuk itu. Dan kehormatan saya bisa membawa saudara ke surga. Kalau saudara nurut loh yang saya katakan. Kalau nggak nurut ya nggak bisa. Sempurna sepertimu, Tuhanku Yesus yang telah sempurna teladanku. Aku percaya yang kau firmankan kepadaku, sempurna seperti Bapa kita di surga.
percaya bisa sempurna sepertimu. Tuhanku Yesus yang telah sempurna teladanku. Aku percaya yang kau firmankan kepadaku. Sempurna seperti Bapa kita di surga. Memahami, melakukan semua yang Engkau inginkan. Ku mau setia memenuhi rencanamu. Tuhan tahu ku tak mampu dengan kekuatan sendiri. Kau memberi kuasa agar ku bisa sempurna. Satu hal yang aku mohon Tuhan, inilah kerinduanku menjadi sempurna secepatnya. Tolong aku Tuhan. Aku percaya bisa sempurna sepertimu. Tuhanku Yesus yang telah sempurna teladanku. Aku percaya yang kau firmankan kepadaku. Sempurna seperti Bapa kita di surga. Memahami, melakukan semua yang Engkau inginkan. Ku mau setia memenuhi rencanamu. Tuhan tahu ku tak mampu dengan kekuatan sendiri. Kau memberi kuasa agar ku bisa sempurna.